Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisa perancangan sistem informasi penjualan pada toko kue Star Cake and Cookies. Dengan saya sendiri, Epi Aprilia sebagai moderator, dan adapun anggota kami yaitu Mira Suryawati, Aan Nur Laila, Reni Melisa, dan Sartika. Adapun materi yang akan kami jelaskan, yang pertama latar belakang yang akan dijelaskan oleh Aan Nur Laila. Latar belakang. Pada era modern saat ini, terutama di era globalisasi saat ini, berpengaruh teknologi cukup besar dalam segala bidang usaha. Hal ini juga terdapat dalam bidang penjualan barang maupun jasa. Hal ini pun dikarenakan oleh sistem penjualan barang dan jasa yang akan terus berkembang agar kita dapat bersaing dengan para pembisnis di bidang yang sama, sehingga ini pun mewajibkan para pengusaha untuk bisa memasarkan produknya agar pemasaran yang dilakukan terhadap produknya dapat tersampaikan dengan baik ke setiap kalangan masyarakat. Salah satu cara yang baik dalam memasarkan sebuah produk dengan menggunakan media internet. Yang kedua, ada manfaat yang akan dijelaskan oleh Mira Suryawati. Saya Mira Suryawati. Manfaat dari penjualan toko kue ini ada 3. Yang pertama, menerapkan dan mempraktekkan ilmu pengetahuan yang kami dapatkan selama perkuliahan. Yang kedua, pembuatan web untuk penjualan kue. Yang ketiga, mempersingkat waktu operasional pekerjaan dalam pengolahan data customer dari sistem manual menjadi sistem komputerisasi. Yang ketiga, ada tujuan yang akan dijelaskan oleh Reni Melisa. Nama saya Reni Melisa. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui seberapa banyak pengetahuan yang kita dapat selama perkuliahan. Dan yang kedua itu tujuannya untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah web programming. Dan selanjutnya ada ruang lingkup yang akan dijelaskan oleh Sartika. Saya Sartika, di sini saya akan menerangkan tentang ruang lingkup. Ruang lingkup pertama, merancang dan membuat tampilan informasi produk secara rinci seperti di gambar. Penjelasan produk dan harga produk untuk memudahkan pelanggan dalam memilih produk yang ingin dipesan. Yang kedua, merancang dan membuat sistem pendataan atau pendaftaran pelanggan secara online. Data pelanggan akan diisi oleh pelanggan sendiri. Dan yang ketiga, merancang dan membuat sistem pesanan produk secara online, sehingga pelanggan tidak harus memesan produk melalui tatap muka. Untuk selanjutnya, kami akan mempresentasikan tentang tampilan web. Di sini saya akan menjelaskan tentang beranda, produk, registrasi, dan keranjang. Di beranda, di sini ada tampilan Star Cake and Cookies. Terus ada produk terbaru, terus ada kontak kami dan kategori produk. Terus di produk dan belanja di sini ada kue bolu, kue kering, kue tradisional. Ini termasuk kategori produk. Kita klik kue bolu. Nah, apabila kita klik kue bolu di sini akan muncul kue bolu semua. Terus kalau kita klik kue kering, di sini akan kue kering semua yang muncul. Terus kalau kita klik kue tradisional,
Di sini akan muncul kue tradisional semua yang muncul. Terus kita ke bagian keranjang. Nah, ke bagian keranjang kita tinggal apa yang ingin kita beli di produk ini. Contoh, kita akan membeli kue lumpur di kategori produk kue tradisional. Kita tinggal add to cart. Nah, habis kita klik add to cart, kita nanti akan muncul di sini ke keranjang kue lumpur kita. Terus kita langsung check out aja. Terus di bagian registrasi, nah, registrasi kita tinggal tambahkan nama, email, paspor, telepon, dan alamat. Kita tulis aja registrasi pelanggan kita, Aan, emailnya apa, paspor emailnya apa, terus nomor teleponnya apa ya. Terus tulis aja di sini alamatnya, misalnya Majalengka. Terus kita tinggal submit. Nah, di sini sudah terdaftar Aan Nurlaila, berarti berhasil registrasinya karena sudah terdaftar. Di sini saya akan menjelaskan tentang login pelanggan. Sebelumnya kita sudah melakukan registrasi untuk pelanggan. Lalu sekarang kita masukkan email dan passwordnya. Kita ketik email lalu password. Lalu kita klik login. Nah, ini adalah tampilan menu dari pelanggan. Tampilan menunya ada dashboard, keranjang belanja, riwayat belanja, profil saya, lalu keluar atau logout. Di dalam dashboard terdapat tabel ini yang isinya ada kode, tanggal, jumlah total, jumlah item, status bayar, dan action. Sekarang kita coba untuk memasukkan produk ke dalam keranjang belanja. Kita klik produk dan belanja. Pilih produk yang kita inginkan. Setelah itu kita masuk ke keranjang belanja, lalu kita lakukan check out. Pada halaman check out ini kita bisa mengupdate dan mendelete. Contohnya kita sekarang di sini akan mengupdate pada produk kue Putu Ayu. Yang asalnya 1 kita ubah menjadi 3. Update. Kita klik update. Terdapat notifikasi data keranjang telah diupdate. Nah, di sini produk Putu Ayu sudah diupdate menjadi 3 jumlahnya dan totalnya menjadi 60.000. Untuk delete, kita tinggal klik saja. Misalkan di sini kita akan mendelete kue coco. Kita klik delete. Nah, di sini di sini muncul notifikasi data keranjang belanja telah dihapus. Berarti yang tadi kue coco itu sudah berhasil dihapus. Lalu sekarang kita lakukan check out. Klik check out.
Di sini terdapat kode transaksi, nama penerima, email penerima, telepon penerima, dan alamat pengiriman. Jika sudah sesuai, kita langsung saja klik checkout sekarang. Lalu muncul notifikasi checkout berhasil. Selanjutnya kita masuk ke user pelanggan. Pada riwayat belanja, kita klik. Di dalam riwayat belanja ini terdapat detail, konfirmasi, dan hapus. Di sini kita akan melihat detail. Ini detailnya. Lalu, jika kita ingin mengkonfirmasi statusnya, misalkan di sini yang awalnya status belum, kita ingin ganti menjadi konfirmasi, kita klik di konfirmasi. Lalu kita masukkan di sini pembayaran ke rekening. Kita pilih ingin pembayaran ke rekening mana. Misalkan di sini kita klik Bank BRI, tanggalnya hari sekarang, jumlahnya sudah tertera dari bank. Maksudnya dari bank ini kita ngirim uangnya itu dari bank mana. Jadi kita transfernya tuh ke tokonya dari bank mana. Misalkan kita sama dari Bank BRI, dari nomor rekeningnya misalkan kita tulis, lalu nama pemiliknya di sini Mira, upload bukti bayar. Kita pilih fotonya misalkan ini. Jika sudah selesai diisi, kita klik submit. Lalu kita kembali lagi ke halaman dashboard pada menu pelanggan. Nah, di sini status bayarnya yang tadi asalnya belum menjadi konfirmasi. Lalu kita bisa menghapus juga checkout yang tadi. Misalnya kita mau beli produk tadi tapi belum terkonfirmasi status bayarnya, lalu kita ingin hapus, bisa kita klik hapus saja. Contohnya di sini kita klik hapus. Data yang tadi berhasil terhapus. Lalu selanjutnya ada profil. Di dalam profil ini terdapat nama, email, password, telepon, dan alamat. Kita juga bisa mengupdate profilnya. Misalkan di sini kita update yang asalnya namanya Mira menjadi Mira Suryawati. Kita klik update profil. Lalu muncul notifikasi update profil berhasil. Profil berhasil diupdate. Setelah itu, jika kita ingin keluar dari user pelanggan ini, kita klik keluar. Di sini terdapat notifikasi, terima kasih Anda berhasil logout. Berarti kita sudah berhasil logout dari user pelanggan tadi. Saya Epe Aprilia akan menjelaskan halaman login admin. Di sini ada username dan password. Pertama, kita mengisi username dulu. HP.
dan isi password. Setelah itu login. Setelah login akan tampil halaman dashboard. Di dashboard ada transaksi, produk, data rekening, user atau administrator, dan konfigurasi web. Di transaksi ada tabel data transaksi dengan field nomor, pelanggan, kode, tanggal, jumlah total, jumlah item, status bayar, dan action. Action di sini ada detail dan cetak. Di sini juga ada export Excel. Kita klik export Excel dan akan terunduh laporan transaksinya. Untuk melihat detail transaksi, kita klik detail. Akan muncul riwayat belanjanya dengan nama pelanggan Evi Aprilia. Di sini ada produk kue lumpur dengan jumlah 1, harganya 15.000 dan subtotal 15.000. Jika ingin mencetak riwayat belanja, ketik cetak dan akan muncul tampilan seperti ini. Dan jika ingin dicetak sebagai PDF, kita ketikkan save dan akan terdownload. Namanya transaksi. Jika sudah di-save, akan kembali ke tampilan ini. Kembali. Setelah itu akan balik lagi ke tabel transaksi. Di bagian produk ada data produk, tambah produk, dan kategori produk. Di data produk ada tambah produk, nomor, gambar, nama produk, kategori, harga, stok, status, dan action. Action bisa diedit atau dihapus. Nah, untuk tambah produk, kita juga bisa di sini. Misalnya, terus simpan data. Nah, produk telah ditambahkan di sini, sudah ada. Lanjut ke kategori produk. Di dalam kategori produk ada tambah, nomor, kategori, keterangan, urutan, slug, dan action. Action bisa diedit dan dihapus. Kita tambah untuk kategori produk. Terus simpan data. Nah, di sini sudah tersimpan. Selanjutnya data rekening. Nah, di dalam data rekening ada nomor, nama bank, nomor rekening, nama pemilik, dan action. Bisa diedit dan dihapus. Kita juga bisa tambah data rekening. Misalnya, terus simpan data.
Nah, di sini data sudah tersimpan. Yang selanjutnya, ada menu user atau admin. Di dalam menu user ada data user. Di data user ada tabel nomor, nama, email, dan username. Di user, kita tidak bisa mengedit ataupun menghapus user, tapi bisa menambahkan user. Setelah itu, kita klik simpan. Dan usernya sudah ditambahkan. Selanjutnya ada konfigurasi web. Di dalam konfigurasi web ada konfigurasi umum. Di dalam konfigurasi umum ini terdapat tampilan nama website, tagline atau moto, website address, official email, address, phone number, deskripsi, social network, Facebook, dan Instagram. Kita coba addressnya kita ganti jadi Cikampek. Lalu kita save konfigurasi. Nah, untuk melihat hasil yang ini, hasil yang sudah kita ganti alamatnya, kita tinggal klik homepage. Nah, ini hasilnya ini. Tadi di sini harusnya Karawang, tapi setelah kita ganti alamatnya, dia jadi Cikampek. Dia tampilannya ada di tampilan pelanggan. Di bawah juga ada alamatnya. Dan yang selanjutnya ada ganti logo. Di sini jika kita ingin mengganti logo, kita tinggal mengklik Choose File, lalu memilih logo yang akan kita ganti. Setelah itu, simpan logo baru. Kita coba ya. Kita buka Choose File. Misal kita bikin logo ini. Nah, dia sudah terganti. Jika ingin melihat hasilnya, kita ke homepage lagi. Nah, tampilan logonya ada di sini. Logonya sudah terganti. Dan selanjutnya ada profil admin. Nah, di sini di profil admin ini kita bisa mengedit nama adminnya. Kita klik edit jika ingin mengedit. Jika ingin mengganti password juga kita bisa menggantinya di sini. Kita coba tambahkan ya di namanya. Lalu klik simpan. Nah, nama profil adminnya sudah ditambahkan jadi ada 12-nya, angka 12-nya. Dan jika sudah selesai, kita klik logout.
maka adminnya sudah keluar. Kesimpulannya, yang pertama, komputerisasi merupakan sebagian kecil dari teknologi yang dapat membantu meningkatkan serta mengawasi produktivitas kerja. Yang kedua, dengan ketelitian yang tinggi, data akan lebih akurat dan mengurangi tingkat kesalahan. Yang ketiga, proses pembayaran atau transaksi akan lebih terkontrol dengan sistem komputerisasi serta memudahkan saat pembuatan laporan. Yang keempat, proses penyimpanan data dengan menggunakan proses komputerisasi akan lebih hemat waktu dibandingkan dengan media kertas. Dan yang terakhir, mempercepat dalam proses pengolahan data, pencarian data, serta pembuatan laporan. Cukup sekian dari kami, semoga penyampaian yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.